Oke, selamat malam guys. Ketemu lagi. Ini pertemuan kedua di bulan ini ya, di bulan November. Pertemuan pertama di bulan November kemarin kan tentang kognitif. Kita udah belajar itu, tipe baru juga. Terus pertemuan ini lebih spesifik ke penerapan matematika. Karena memang beberapa hari yang lalu udah keluar tipe soalnya. Dari BP3, kalau nanti soal di penerapan matematika akan diintegrasikan. Nanti ada beberapa soal yang gue kasih yang diintegrasikan, tapi soal pertama kita bahas tentang analisis. Karena ingat, konsep walaupun diintegrasikan, konsepnya tetap nalar. Jadi nggak akan pure TKA banget. Lu yang anak saintek nggak harus belajar materi yang sosum. Dan lu anak sosum nggak harus belajar fisika, kimia, dan segala macam keilmuannya. Cukup gimana cara lu, yes, dari nama ujian yang nalar. Oke, dan soal yang gue buat itu nggak akan ngebahas banyak, nggak akan membahas tentang ilmu spesifik seperti itu. Yang akan gue fokuskan adalah nalar dan cara berpikir kreatif kalian. Gimana analisis soalnya. Jadi data nggak 100% ada di teks, tapi lu harus cari dengan konsep penalaran. Nanti gue ajarin cara berpikir ya. Karena yang gue fokuskan adalah gimana lu cara berpikirnya. Oke, oke, kita mulai dulu yang soal-soal awal dulu. Oke, di penerapan matematika nanti akan ada analisis tabel, analisis grafik, analisis dari suatu data analis. Oke, sekarang kita lihat. Di sini datanya tentang ada persentase populasi di bawah garis kemiskinan, terus ini ada perbandingan laki-laki dan perempuan, yang ini perbandingan untuk di bawah garis, dan ini di atas garis kemiskinan. Ada dua kemungkinan. Tapi, lihat, di sini tuh cuma ada persentase di atas ada garis kemiskinan. Terus persentase di atas garis kemiskinan berapa? Nah, kita tahu populasi. Nah, populasi berarti kita bagi dua ya. Populasi kan berarti 100% karena persentase. Nah, populasi ini kebagi dua. Ada yang di atas garis kemiskinan, di atas ke garis kemiskinan, ada yang di atas, di bawah garis kemiskinan. Oke? Kalau lu ketemu nih garis di bawah kemiskinan, tahu, misalnya di sini 35%. Karena ini kebagi dua, maka di atas garis kemiskinan ya tinggal 100 yang punya populasi dikurang 35%. Kalau di sini lu punya 25, di sini lu punya 25%. Berarti di sini tinggal 100 dikurang 25. Jadi yang di atas sama yang di bawah jumlah jadi populasi total. Oke. Terus lu udah tahu datanya apa aja yang ada, variabel-variabelnya. Terus yang ditanya apa? Jumlah perempuan pada di atas garis kemiskinan, provinsinya spesifik. Si punya S. Oke. Jika diketahui populasi dari negara S tersebut, provinsi maksudnya, ada 7 juta. Oke. Oke, provinsi total populasi. Sekarang, kita tahu dulu. Kita bisa nyari populasi dari perempuan di atas garis kemiskinan. Itu tinggal, nah lihat, karena datanya punya S, berarti S aja kita ambil datanya. Oke, sekarang spesifik. Si punya S, tapi di atas. Berarti perbandingannya ini. Oke, berarti karena ditanya perempuan, berarti 3 si perempuan. Lihat, di sini perempuan, berarti punya 3 per total. 3 tambah 4. Ini punya PR, ini punya perbandingan, punya total. Dari laki-laki banding perempuan. Dikali populasi dari di atas garis kemiskinan. Ya enggak? Itu adalah 100% dikurang 19% dikali 7 juta. Oke, ini gue kasih tahu, ini adalah persentase bawahnya.
Ini adalah persentase di atas garis kemiskinan. Ini adalah populasi. Dan kedua ini adalah populasi dari di atas garis kemiskinan. Oke, udah tinggal dijumlahin aja. Ya, dihasilin 3/7 dikali. Di sini 81%, 81%, persen itu per 100. Di sini kali 7, kasih juta. Berarti totalnya ada sekitar 2,43 juta. Selesai. Oke. Ada yang mau tanyakan? Buat nyarinya. Nah, persentase perbandingan dari perempuan dan total dikali populasi di atas kemiskinan. Ya, nanti coretannya dikasih di YouTube atau di Twitter gua. Cek aja ntar deh. Masih kurang paham. Bagaimana yang kurang paham? Pakai perbandingan. Coba, bagaimana yang kalian kurang paham? Kalian mau tanya-tanya aja. Atau mau pakai perbandingan boleh. Persentase populasi. Pakai perbandingan boleh sebenarnya. Per populasi. Nah, coba pakai perbandingan deh. Lebih ribet kalian ya. Jangan pakai perbandingan. Agak ribet. Pokoknya dicari dulu nih. Kan di sini kan kita kan nggak tahu nilai perempuan ya. Kita tahu perbandingannya doang. Sedangkan populasi 7 juta ini, ya nggak? 7 juta ini kebagi oleh ada yang di atas, ada yang di bawah. Terus di atas di bawah nanti dibagi. Yang atas ke bawah ini nanti kebagi nih. Ada laki-laki, ya nggak? Dari sini tuh yang di atas nanti ada laki-laki, ada perempuan. Nah, karena ada kebagi lagi, makanya dikali. Ini awalnya kita nyari ini dulu. Terus kita kali dengan yang laki-laki bagi perempuan. Ini perempuan, ini yang total. Ya, nanti dicek lagi deh bagian bab perbandingan. Perbandingan udah dari SMP, coba dibuka lagi bab-babnya. Ini hasilnya 2,43. 3/7 dikali 81% dikali 7 juta. Oke. Oke. Kita lanjut. Yang ini, jika populasi laki-laki di atas garis kemiskinan dari provinsinya, dari provinsinya R adalah 1,9 juta, berapakah total dari penduduk dari provinsi R? Oke, nah dengan cara yang sama, kita punya populasi laki-laki di atas garis kemiskinan, itu adalah, lihat, provinsi R. Lihat, provinsi R ini di atas garis kemiskinan itu ini, tapi laki-lakinya yang kita ambil, laki-laki di depan, berarti lakinya 2. Lakinya 2 per totalnya 2 tambah 3. Ditambah, jadi penyebut itu total, 2 tambah 3. Oke, dikali, lihat, di sini 24. 24 ini adalah di bawah garis kemiskinan. Berarti tinggal 100% dikurang 24%. Oke. Dikali ini populasi, ya enggak? Dikali misalnya N. N ini adalah populasinya. Ini adalah persentase di atasnya. Ini punya laki-lakinya, ini punya total. Dengan cara yang sama ya, yang di atasnya. Nah, tapi dia tahu
populasi laki-laki di atas garis kemiskinan itu 1,9 juta. Berarti di sini 1,9 juta. Oke. Mungkin kita buat 00 aja ya. 1,9 juta. Ini 1.900.000, 2/5 dikali 100% dikurang 24%, itu 76% itu per 100, dikali N. N itu adalah jumlah populasinya yang ditanyakan. Ya. Oke. Tinggal kali silang, nanti lu dapat hasilnya, N-nya adalah 6,6.250.000. Oke. Atau 6,25 juta. Caranya sama, tinggal ngambil data yang aja yang berbeda. Terutama data yang atasnya. Iya, betul. Dikali aja. Nanti dibuka-buka lagi bab perbandingan. Bab perbandingan tuh termasuk yang mudah. Oke, ada yang mau nanya lagi tentang dua soal ini? Kita dua soal aja yang versi ini, nggak banyak-banyak. Oke, aman. Oke, kita punya datanya ini. Oke, tapi lihat dulu pertanyaannya. Lihat, pertanyaannya, jika total dari jumlah pengeluaran olahraga dalam 1 tahun adalah 2 miliar, berapakah jumlah pengeluaran kriket dan hoki es secara bersama-sama? Lihat, di sini dia bilang secara bersama-sama. Berarti bareng. Ya nggak? Berarti bareng, berarti mereka pengeluarannya tinggal dijumlahkan saja. Ya nggak? Karena bareng-bareng, berarti tinggal jumlahin aja. Sekarang datanya tapi kita lihat bentuknya derajat. Ya nggak? Di sini bentuknya derajat nih. Ya nggak? Nah, kita tahu satu lingkaran itu berapa derajat? Satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Berarti ini total. Total dari derajatnya. Sekarang kita lihat, di sini maunya kriket dan hoki es. Kriket dan hoki es, ini kriket, ini hoki es. 81 dan 63. Berarti yang punya kriket, terus dulu kriket tambah hoki es, per 360 total, dikali ini, pengeluaran total. Pengeluaran total. Kalau kita buat, kriketnya, kita cek datanya, kriketnya 81, ditambah 63 per 360, dikali 2 miliar. Ya enggak? 2 miliar. 2, nolnya di 9 ya. Oke, terus kita hasilin. Hasilnya adalah 800 juta. Oke. B. Ini 2 miliar ya. Nah. Kak, tadi nomor 16 dapat 7 juta dari mana? Dari soalnya. Soalnya mengatakan kayak gitu. Nih. Populasi dikasih tahu. Oke. Ini. Ada yang bertanya kan? Sinyal kamu kayaknya jelek deh. Savitri. Coba keluar dulu, ntar masuk lagi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, jika total pengeluaran olahraga dalam 1 tahun adalah ini berapa? 1,8 miliar, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk bola basket melebihi tenis. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Bola basket melebihi tenis. Biaya bola basket melebihi tenis.
Berarti apa? Ya berarti punya basket dikurang tenis pengeluarannya, ya nggak? Nanti di sini adalah biaya yang melebihi. Ini adalah biaya yang melebihi. Ya, biaya basket yang melebihi tenis. Kalau dikurangin, melebihi tenis. Gitu ya. Tinggal dikurang aja. Tapi gimana cara pengurangannya? Sedangkan datanya bentuknya ini. Ya pakai aja data ini. Ya enggak? Bola basket itu 50 derajat dikurang tadi tenisnya 45. Dikurang 45 derajat karena bentuknya derajat pakai per 360 derajat. Tinggal dikali dengan Oh iya. 1,8 miliar. Oke. 180 00 00. Oke. Bisa tolong bantu hitungin? Kayak berapa guys? Ya, sekitar 25-an ya. Ya, dari angka depan aja, sekitar 25-an berarti kemungkinan A. Oke, thank you. 2.500.000. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, mau tanya, kenapa kata melebihi itu susah? Karena melebihi bola basket, kan biaya dikeluarkan. Biayanya itu lebih besar. Ya enggak? Biaya yang basket lebih besar, berarti berapa lebih besarnya? Berapa dana yang harus kita keluarin agar si basket ini totalnya melebihi si tenis? Gitu kan? Makanya kalau kita kurangin, ini adalah biaya basket yang melebihi si tenisnya. Biaya kalau gue tambahin, basketnya lebih besar di tenis. Oke? Kalau misalnya nolnya kurang, mohon maaf ya guys. Gue kan soalnya emang aku bikin sendiri. Kalau ada tipe, tolong dibenerin ya. Bintang-bintang. Karena aku kebanyakan soal bikin sendiri. Kalau tipe, tolong dibenerin ya. Oke. Nanti di soal-soal yang lainnya, aku selalu bilang kalau misalnya, ini kan soal penerangan banget ya. Dan kebanyakan emang semuanya tuh dari aku yang bikin sendiri. Tolong dibenerin ya. Oke. Ntar di opsi, ntar di soal ya guys. Oke. Sorry, bikin soal agak gimana gitu. Agak malam biasanya. Karena pagi sampai sorenya kuliah. Oke, kita lanjut. Kalian coba deh. Oke, kita lanjut. Kita lihat. Sejumlah 500 orang telah dikelompokkan berdasarkan berat badan. Ini ada jumlah orang, ini ada jumlah berat badannya. Kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang paling besar dari 500 orang secara keseluruhan? Ada orang dan ada berat badan. Karena di sini adalah yang paling berat, yang paling besar beratnya, berarti tinggal dikali aja antara jumlah orang dan kategori dari berat badannya. Tinggal 100 kali 50, dikali aja ya. Tinggal dikali aja. Oke. 150 berarti 5.000, berarti ini 6.000, 8 kali 7, ya enggak? Oke, tinggal dikali. Di sini jadi 56.000, 5.600, sorry. Terus di sini 8 kali 8, 6.400, ini 6.300. Oke, kalau kita lihat, ini adalah yang paling besar. Itu 6.400. Berarti
dengan berat badan 80 lah yang paling menyumbang paling banyak. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, itu doang. Itu soal-soal pemanasan. Ini beberapa soal pemanasan. Soal selanjutnya baru yang kemarin. Banyak banget diintegrasikan. Nah, ini kita lihat teksnya adalah bidang ekonomi, tapi nanti kalau lihat penalarannya nanti pakai penalaran matematika, hitung-hitungan. Jadi teksnya yang kemarin kita lihat diintegrasikan adalah teks yang memang masalah-masalah tentang TKA, bisa secara umum, bisa lebih luas atau segala macam. Tapi kalau misalnya rumus, lihat rumusnya pasti dikasih. Rumus ya secara spesifik itu akan dikasih di soal atau data-data yang terkait. Oke, jadi lu nggak harus mikirin, lu nggak harus belajar dalam banget untuk mempelajari TKA-nya. Nanti dikasih. Tapi gimana cara kalian nemuin konsepnya, nemuin nalarnya, nemuin idenya. Oke, sekarang kita lihat. Ekonomi bla bla bla, kita punya rumusnya ini. Oke, ini kita kuningin dulu. Kita lihat, andaikan pada saat P1000 rupiah, besarnya nih harganya, harga barang P1000 rupiah, besarnya pasokan barang ke pasar adalah X barang. Oke, berarti P adalah harga, P adalah harganya. Oke, X adalah jumlah barang. Oke, dengan persamaan X, P adalah berarti apa? Jumlah barang kalau gue masukin jika harganya P, gitu ya. Oke, berarti nilai XP-nya itu adalah 100P, 0,1P ditambah 1. Lihat, dia ada kata barangnya itu 750. Berapa H-ribu? H-ribu berarti si H-nya ya. Berarti di sini di soal maunya XH. Ya enggak? Harganya maunya kita sebut H. Ya enggak jadi masalah. Berarti di sini 100H per 0,1H ditambah 1. Dia bilang barangnya jumlahnya 750. Berarti X-nya itu ada 750. Nah, itu saja 750 sama dengan 100H per 0,1H tambah 1. Kita kali silang aja. Oke, tinggal kali silang. Taruh sini, kali silang 75H tambah 750 sama dengan 100H. Pindah ruas, 750 sama dengan 25H, berarti H-nya adalah 30. Oke. Oke. Jadi teksnya, teks ekonomi, tapi lu pakai pengerjaan penalarannya. Gimana nentuin variabel segala macam. Ini ada guys. Ada kok nanti di soalnya, paling atas. Ada yang mau tanyakan nomor ini? Oke, lanjut. Maaf, 75. H itu dari mana ya? Ini kita kali silang ya. Ini kita kali silang. Ini kita kali silang. Mungkin kita turun lagi deh. Turun rumusnya, biar kalian kelihatan. 750 dikali 0,1H ditambah 1 sama dengan 100H. Kali silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. Betul. Kalau kecepatan bilang aja ya guys, nanti gue pelanin deh cara ngajarnya. Karena mungkin kebanyakan ngajar sama kelas premium kali. Kecepatan. Bilang sama kecepatan guys. Kak, otakku masih belum bisa. Yang mana cara? Ini unit nih. Kalau kita lihat X barang. X itu berarti jumlah barang. Jumlah barang yang diminta dengan P itu adalah jumlah harganya. Sekarang kita lihat kalau jumlah barangnya 750,
berarti nilai X. Jumlah X-nya 750. Terus dia minta harga barangnya H. Berarti di sini kita ganti dengan H. Jangan P lagi. Ya. Kalau di sini kan karena harganya P, jumlah barangnya X, maka XP. Kalau di sini minta H.000, berarti XH. Itu aja, ganti nama aja. Dengan apa yang diminta. Nanti tinggal di pindah ruas, kali silang, gitu aja. Gimana Zara? Aman? Oke. Oke. Sekarang kita besar lagi. Laju perubahan rata-rata pasokan barang pada saat harga naik dari 15.000 menjadi 40.000 adalah L barang. Nah, dia maunya L. Berarti apa? Bukan XP, bukan XH, tapi XL. Ya. X nanti variabelnya 100L per 0,1 L ditambah 1. Tinggal ganti nama aja. Oke. Enggak, barangnya tuh L. Barangnya L. Ya enggak? Yang di sini nanti pakai 1000. Nanti di sini maunya L. Ya enggak? L-nya sebagai barang. L-nya akan jadi barang, ribunya udah ada. Ya enggak? Ribunya udah ada ya. Berarti X 15. Oke, sama nanti dapat X 40. Oke. Nah, tapi kan ditanyakan kita bisa nyari X15, kita bisa nyari X40. Ditanyakan jumlah barang, berarti jumlah X-nya. Jumlah X kalau kita lihat di sini tanyakan laju perubahan rata-rata. Oke, kita pahami dulu. Laju perubahan rata-rata itu konsepnya sama kayak lu nyari gradien. Itu sama kayak cari gradien. Kalau masih ingat cara gradien, yang ini adalah sigma Y per sigma X. Itu mirip. Laju perubahan rata-rata. Kalau ada laju perubahan rata-rata, itu sama kayak gradien. Ya ingat, kalau lu punya Y sama dengan Fx, ya enggak? Nah, ini persamaannya kita sebut Y, nanti dalamnya akan jadi X. Berarti ini kita akan sebut Y, nanti hasilnya, misalnya hasilnya kita cari dulu deh, X15. X15 berarti 100 kali 15, 0,1 kali 15, tambah 1. Oke. Nanti hasilnya adalah 600. Oke, kita tutup dulu. Oke, hasilnya 600. Inilah Y, inilah X. 15-nya sebagai X. Oke. Nah, rumus untuk laju perubahan rata-rata adalah sama. Sigma Y, sigma X. Berarti sigma Y per sigma X berarti adalah sigma dari X. Langsung dulu deh. Langsung aja. Sigma X yang kita masukin. Ya enggak? Yang kita masukin, XP aja deh. Oke. Dibagi delta P. Berarti kalau kita lihat X, ya enggak? X dari 40, X40 dikurang X yang 15 per 40 dikurang 15. Inilah rumusnya. Hanya dari gradient aja. Yang dimasukin hasilnya, diselisihkan, dibagi angka yang kita masukin. 15 sama 40. Oke, kita cari dulu X40. Di sini berapa? Oke, 800. Oke, tinggal kita masukin. 800 dikurang 600 dibagi 40 dikurang 15. Di sini 200. Nah, ya good. Kita bisa jawab. Apa? Oke, B jawabannya.
Oke. Ya. 100 dari mana, Kak? 100 dari mana? Dari rumusnya ya. Kan kalau XP itu adalah 100P, 0,1P ditambah 1. Kalau X15, berarti ganti aja variabelnya 15. Ya, variabelnya kita ganti 15 aja, masukin 15. Kalau 40, ya masukin 40. Ingat, kalau sini P, ya jadi angka P. Gitu. Diganti aja namanya. Silakan dipahami dulu. Cara nyari deltanya apa, Kak? Delta itu selisih. Selisih dari yang ini kan 15 sama 40. Berarti kalau kita kurangin, kalau kita mau 40, 40, 15, 15. Misalnya 40 kurang 15, 40 kurang 15. Tapi yang ini yang punya X, yang ini yang angka dalamnya. Itu. Yang ini nih. Yang penting konsisten aja dalam pengurangannya. Si punya 40 kurang 15, si 40 kurang 15. Kalau lo mau buat yang X15 juga nggak apa. X15 kurang 40, X40. Berarti yang bawahnya 15 kurang 40. Nanti hasilnya tetap sama. Gitu. Nanti tetap dapat 8. Oke. Kenapa sama kayak gradien? Masalah karena dia ada rata-rata. Laju itu kayak turunan pertama. Kelajuan. Kalau belajar fisika ada namanya kelajuan. Ya enggak? Kelajuan, kecepatan, ya enggak? Kelajuan, kecepatan, ya enggak? Ada kan kata-kata istilah itu? Kita tahu bahwa jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Kalau belajar fisika nih. Nah, untuk mau nyari ke sini, buat mau jarak, diturunin. Ya enggak? Turunin, terus ini turunin. Ya enggak? Nah, tapi kita tahu kalau Y sama dengan MX. Kalau kita tak buat nyari ini, buat nyari ininya, turunannya, ya enggak? Nanti dapat percepatannya. Nyari kelajuannya. Ini kita sebut kelajuan. Nanti dapat gradien. Jadi turunan pertama dari suatu persamaan, kita sebut sebagai gradien. Makanya kita sebut laju bisa kita hubungkan dengan gradien. Karena sama-sama dari penurunan pertama. Panjang penjelasannya, guys. Gitu. Yang di dalam kurung itu harga. Iya, betul. Harga dalam kurung ya. Kayak istilahnya nih. Itu adalah harga. Di dalam kurung itu harganya. Hasil setelah kita masukin, kita sebut jumlah barang. Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, sekarang baru laju perubahan. Beda ya, laju perubahan rata-rata dengan laju perubahan. Oke, kalau laju perubahan itu turunan pertamanya. Persamaan dari turunan pertama. Oke. Nah, kalau ada rata-rata berarti gradien. Oke, kalau nggak ada kata rata-ratanya berarti persamaannya menggunakan turunan pertama. Berarti kita harus cari turunan pertama dari persamaan yang ini. Persamaan yang ini kita harus cari turunan pertamanya. Berarti konsep matematikanya tetap dipakai. Berarti kita tulis dulu persamaannya. 100P, 0,1P ditambah 1. Ingat, turunan, karena di sini penyebut, kita harus turunin ya. Turunan pertama dari XP, nah kita ingat, turunan dari U dibagi V, itu adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat. Yang atas kita sebut U, yang bawah kita sebut V. Berarti yang ini akan jadi U, yang ini akan jadi V. Sekarang kita mulai. U aksen, yang atas kita turunin. Jadi 100 ditambah dikali V. Dikurang V aksen. Berarti 0,1 kali U. Per V kuadrat. Oke, kita hasilin.
Kita coret. Turunan pertama dari XP adalah 100 per 0,1 P ditambah 1 pangkat 2. Oke? Nah, kalau kalian lihat, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu, ini kan ini kan grafik dari tegak dan datar ya. Ini punya X, ini punya P. Nah, kita tahu di kurva Kartesius, semakin ke atas, gede, belum gitu deh, ini plus, ya enggak? Ini bagian plus nih, terus ini plus, ini negatif, ya enggak? Oke, terus ingat kalau semakin ke atas itu semakin besar, ya enggak? Ke atas semakin besar. Begitupun dengan ke kanan makin besar. Oke, ya kalau lu lihat garis bilangan kayak ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Kalau ke kiri min 1, min 2, kalau ke bawah min 1, min 2. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, lihat kalau kita masukin P, di sini ada pangkat 2. 100 dibagi pangkat 2. Ingat, yang pangkat 2, pangkat genap, hasilnya selalu negatif. Hasil selalu positif. Karena hasil selalu positif, ya enggak? Karena 100 dibagi hasil positif, maka turunan pertama dari XP atau laju perubahannya itu akan selalu positif. Karena dia bilang selalu positif, positif itu ada di atas, ya enggak? Ada di sumbu atas. Sumbu Y yang atas. Oke? Maka kalau lihat sumbu Y bagian atas, maka ini bisa benar, ini bisa benar, ini bisa benar, ini di bawah. Ini di bawah ya. Nah, ini di bawah, kan ini di atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Maka yang ini salah, ini di bawah, ini salah. Oke? Terus gimana cara nentuin lagi? Kita punya A, B, C. Gimana cara nentuin grafiknya? Kalian nggak harus nyara gambar, tapi analis saja. Oke, kita lihat. Di sini P. Di sini P ya. Nah, kalau kita lihat, P-nya semakin lama ke kanan kan? P-nya ke kanan. Berarti P-nya harus makin besar. Karena grafik ini akan naik ke kanan kan? Oke. P-nya, kalau P-nya makin besar, maka 0,1 P plus 1 juga makin besar. Atau penyebutnya besar. Penyebut, ada pembilang, ada penyebut. Penyebutnya makin besar. Sekarang kalau penyebutnya makin besar, artinya apa? Nilai pecahannya makin kecil. Ya enggak? Nilai pecahan makin kecil, nilai pecahan siapa? Nilai pecahan itu adalah X. X-nya makin kecil. Berarti artinya apa? Kalau P-nya makin besar, maka X-nya makin kecil. Oke? Artinya apa? Kalau P-nya semakin ke kanan, lihat ini P. Kalau P-nya semakin ke kanan, X-nya makin kecil. Makin kecil itu ke bawah. Ya, berarti si nilai X-nya makin lama makin turun. Kalau dia ke bawah, ke kanan, dia turun. Berarti jawabannya itu A. Oke? Kalau yang lain enggak kan? Kalau ke kanan, dia melengkung nih. Ya enggak? Oke? Ini juga, dia malah naik. Kalau dia naik. Oke. Ini tuh bukan bentuk penyebut. Ini bukan bentuk penyebut ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Jadi kenapa salah? Karena semakin ke kanan semakin naik. Ini kan kalau gua ke kanan nih titiknya ke sini. Misalnya ini ke sini. Lihat, kalau gua makin ke kanan, hanya makin lama makin naik. Padahal harus kalau ini turun, ini ke kanan turun.
Itu kalau yang misalnya C salah karena ini bukan bentuknya ya. Ini pasti bukan bentuk, ini tuh bentuk lingkaran, guys. Ini bentuk lingkaran, guys. Kalau gini pasti bentuk lingkaran. Kalau misalnya dipotong. Nah, gitu. Ini bukan bentuk aslinya. Jangan yang dipilih yang ini. Karena dia melengkung. Ada momen di mana mereka itu nggak selalu tepat titiknya. Oke. Tuh. Jadi memang C jangan dipilih. Nah, ini soal jebakannya. Emang agak susah buat tentuinnya. Nggak ada materinya, sorry. Gue nggak ngasih materi juga, karena memang kebanyakan aku bikin sendiri soal gitu loh. Banyak kan gue bikin soal sendiri dari pikiran aku aja sih, kira-kira apa yang mau dibikin, gitu loh. Nah, ini kan kalau kita lihat pasokannya kayak gini ya. Kalau lihat, ini kan soal pasokannya ini X, ini XP. Kalau kita turunin, nanti bentuk grafiknya ya kan melengkung, gitu. Ke bawah lengkungannya, kalau kita turunin. Oke. Dari grafik ini. Tuh. Kalau grafiknya ke bawah, misalnya X-nya kayak gini, maka turunannya nanti gini, kebalikannya. Ya, turunan dari kebalikannya. Oke, lihat dari grafik. Makanya gue bilang C-nya yang dipilih, karena bentuknya nanti nggak sama kayak grafik. Nggak sama kayak grafik awal. Oke, kalau XP-nya bentuknya gini ya. Bentuknya kayak gini. Oke, maka XP aksennya harusnya bentuknya kayak gini. Tuh. Yang atas melengkung, sekarang yang bawah melengkung. Itu. Ini XP nih. Ya, susah sih. Ini materi agak tinggi ya. Sorry ya, guys. Ada beberapa soal dari ITB juga aku ambil teksnya. Ini agak tinggi yang ini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kan nanti grafiknya bisa di zoom nggak? Oke, kita zoom. Ini. U per V itu rumus turunan ya. Ini rumus turunan ya, guys. Rumus turunan, guys. Turunan dari ini. Oke. Ada P kali. Turunan U per V. Oke. Turunan U aksen V dikali U. Ini U. Berarti kalau U-nya 100P, berarti U aksennya 100. Kalau V-nya 0,1, P plus 1, berarti V aksennya itu adalah 0,1. Tuh. Nanti dicek lagi materi konsep cara penurunan. Ini U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U. Dibagi ini adalah V kuadrat. Menurut aku rumus-rumus dasar, rumus-rumus sederhana itu harus di luar kepala sih. Nggak dihafalin. Kayak rumus turunan, rumus persamaan garis, itu kan di SMP udah ada persamaan garis. Jadi rumus-rumus sederhana seharusnya kalian udah tahu seharusnya. Itu kan, dan di SMA diajarin juga kan, dasar banget itu. Mau saintek, mau sosum, seharusnya bisa. Tuh. Iya, menurut gue ini lebih ke, karena lebih, menurut gue penalaran matematika gimana kalau misalnya ada kasus, lu bisa menyelesaikan dari penalarannya. Ini kan, ya ini contoh soal yang mungkin agak sulit misalnya. Gak apa-apa. Kita next. Oke. Nah, kemarin gue beberapa kali gue ngirim ini ya, tentang fisika, penalaran, teksnya tentang fisika. Ya, ini teksnya guys. Ya mungkin satu halaman, sorry banget. Gue nggak tahu cara ngecilinnya. Ya ini soalnya.
Oke, jangan baca teksnya dulu. Kalau lu ketemu, jangan ini dulu deh. Kita ini dulu deh, yang kimia dulu kali. Yang berhubungan sama kimia. Tentang atom-atom. Nah, ditanya, nah ini pertanyaannya. Jadi, tips dari gua, kalau ketemu nanti, kalau misalnya soal kayak gini, tipsnya jangan baca teks dulu. Ya nggak? Udah jangan baca teks. Biasanya teksnya itu tentang pengetahuan umum atau hal-hal yang berkaitan. Saran dari gua, jangan baca teks dulu. Lu harus tahu dulu apa yang ditanya. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ada. Itu buat menghemat waktu aja sih. Karena kalau lu baca dulu, lu akan pusing dengan banyak istilah. Ada London, gaya dipol-dipol, segala macam. Nanti akan bingung di kaliannya. Oke, jadi kita baca pertanyaan dulu. Oh, nomor 42. Itu tanyakan ikatan hidrogen terdapat pada molekul senyawa tertera pada grafik. Oke, berarti nanti kita tinggal baca grafiknya. Tapi ada nggak di teks tentang istilah ikatan hidrogen? Oke, itu ada 2 kata kunci kita tandain. Karena kita baca teksnya. Atom-atom dapat memberi ikatan membentuk molekul. Molekulnya terdiri atas atom-atom sejenis maupun bukan sejenis. Nanti sifatnya itu bisa polar, bisa non-polar. Molekul ini akan mengalami gaya tarik-menarik. Oke, gaya ikatan, tarik-menarik itu ada gaya ikatan antara dipol-dipol yang berbentuk baik dipol sesaat maupun dipol permanen. Kutub negatif dan dipol molekul yang akan dapat menarik kutub positif dari molekul lain di dekatnya. Oke, nanti ada tarik-menarik nih antara kutub negatif dari dipol positif dan dari kutub yang negatif ya. Ada tarik-menarik nih. Oke, kutub positif dan kutub negatif. Nanti makin kuat gitu ya. Demikian selanjutnya, molekul yang kedua akan menarik molekul lainnya yang ada terdekat. Gaya tarik ini, ada gaya, ada istilah tentang gaya, ada 3 macam. Ada gaya London, gaya dipol-dipol, gaya ikatan hidrogen. Oke, gaya-gaya tersebut namanya kita sebut ada istilah ikatan hidrogen. Dapat kata kuncinya. Gaya yang terjadi, lihat ya, gayanya dipengaruhi besar titik didih. Ada kata besar, dipengaruhi besar titik didih. Artinya apa? Semakin, nah lihat, gaya dan titik didih. Berarti apa? Semakin besar, kalau semakin besar titik didihnya, berarti semakin, apa nih? Ini gaya. Semakin apa terhadap gayanya? Karena gayanya makin gaya tarik-menarik, berarti gayanya semakin kuat. Ya enggak? Oke. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks. Kita lihat mana yang tertera pada grafik yang ikatan hidrogen. Nah, kalau lu mau tahu, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang paling kuat. Yang paling kuat, dan kenapa paling kuat? Dia juga termasuk gaya yang paling paling tinggi dalam titik didih. Ya, kalau lu mau info lagi kayak matahari deh, lu tau nggak sih info umum nih, fun fact, matahari itu lebih dari 70%-nya itu hidrogen, guys. Makanya panas banget karena titik mendidih, titik melelehnya itu tinggi. Oke? Oke, berarti tinggal kita cari mana ikatan hidrogen yang dia makin kuat, yang paling tinggi. Kita lihat yang paling tinggi ini di grafik. Ya enggak? Paling tinggi H2 dan HF. Berarti jawabannya X. Oke, tinggal lihat grafik yang paling tinggi. Ini lebih dari 70% ya. Gue nggak tahu deh spesifiknya berapa. Jadi dulu yang gue ingat 70% lebih. Gitu. Oke. Gimana? Dari istilah ini ya. Dari istilah yang kita ketahui. Iya, betul Zahra.
Ini soal yang aku buat sih, ya kalian yang anak sosum nggak harus belajar banget kok tentang TKA. Nanti tinggal baca grafik, ini kan nggak ada hubungan dengan rumus-rumus TKA kan. Nanti rumusnya masih dikasih. Tinggal baca grafik, pahami kayak ini nih, kayak tandanya gue hijau-hijauin, gue kuning-kuningin tuh kata kunci yang harus kalian paham gitu loh. Jangan baca hilang gitu yang lu baca, tapi oh ternyata ada clue di sini nih, gayanya dipengaruhi makin besar. Berarti kalau gayanya makin besar, berarti titik-titiknya makin besar juga, berarti makin tinggi, berarti makin kuat gayanya. Tuh. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang lihat, berdasarkan grafik, mana yang jumlah elektron total dari satu molekul semakin besar? Gue kasih kalian waktu deh buat jawab. Oke, ada yang nanya. Kita bahas ya. Ini mau ke condong penalaran apa ke TKA-nya? Kalau gua, ini kan soalnya emang kebanyakan gue yang bikin. Kalau gue yang bikin, soalnya memang semuanya pakai penalaran, full penalaran. Kalaupun ada yang soal nggak penalaran, biasanya dikasih tahu di datanya. Bisa di teks gue kasih tahu, ada gue susupin clue-cluenya. Biar kalian paham dengan isi teksnya. Oke. Dan ini untuk saintek dan sosum. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah, biasanya tuh istilah yang secara umum. Kalau enggak, berarti itu jangan dipilih. Contoh ini. Nomor 44. Jumlah elektron total dalam satu molekul sebesar berapa? Sekarang lu tahu nggak? Misalnya lu anak sosum. Lu tahu nggak arti gas mulia? Nggak tahu. Gas mulia tahu nggak? Nggak tahu. Jangan dipilih. Oke. Terus jumlah elektron valensi pusat. Dikasih tahu nggak di soal? Nggak dikasih tahu. Di data di sini kita punya grafik sama teks bacaan tentang dipol-dipolan. Kita nggak mengenai jumlah elektron dari valensi pusat. Jangan dipilih. Oke. Terus ada jumlah elektron berikatan, terus ada elektron bebas. Nah, di sini kan ada apa? Total. Jumlah elektron total. Kalau total berarti ada yang bebas. Secara intuisi, lu tahu ada yang bebas, ada yang berikatan. Ya, berikatan. Berarti ya jawabannya Oke. Itu kalau lu mau pakai cara penalaran. Lu nggak harus tahu apa itu gas mulia, apa tuh tahu valensi atom pusat. Oke. Sekarang kita bahas secara konsepnya. Kalau tahu elektron berikatan, nanti lu ada istilah di saintek, ada PI, pasangan elektron ikatan, elektron bebas, itu adalah PEB. Yang pasangan elektron bebas. Nah, PI sama PEB itu adalah, ya ini jumlah elektron. Kalau lo kena saintek, mungkin pernah dengar istilah-istilah ini. Nah, terus kenapa gas mulia? Gas mulia itu ini nih. Nah, He, Ne, Ar, Ar, Xe. Oke. Nah, dia bilang, kalau dia bilang, ya enggak, dia itu nggak masuk kan? Nah, emang nggak ada. Kita juga nggak tahu siapa si gas mulia, makanya jangan dipilih. Lihat aja jumlah elektron. Berhubungan sama elektronnya kan? Kalau gas mulia berarti jenisnya. Berarti nggak termasuk gitu loh. Oke, kan di sini secara general jumlah elektron satu molekul. Kalau ini jenisnya satu jenis tentang gas mulia, kayaknya jangan dipilih tentang gas mulia. Sini juga jangan dipilih tentang gas mulia. Proton atom pusat. Oke, karena itu spesifik ke satu hal. Padahal kita maunya yang bebas, secara general. Kan general kan, untuk segala atom di satu molekul. Gitu. Jadi emang nggak harus belajar TKA-nya. Ya kalau kalian, iya kalau harus belajar, tapi buang-buang ya setelah kalian sih. Setelah kalian, silakan. Silakan Farhan. Oke, sekarang ada nomor 45, ada dipol sesaat. Ada yang tahu nggak? Sesaat. Sesaat itu berarti sebentar kan? Berarti sebentar efeknya. Tadi kan dipol kan gaya tarik-menarik gitu kan, kayak ada tarik-menarik segala macam gitu kan. Karena sebentar efeknya, kenapa dia bisa sebentar efeknya? Kira-kira apa? Dipolnya saat, berarti sebentar nih efeknya, tahu nggak kenapa?
Kalian tahu kenapa? Karena dipolnya sedikit. Dipolnya kecil. Kalau dipolnya kecil, berarti gaya ikatannya kecil juga. Kalau gaya ikatannya kecil, berarti apa? Titik didihnya kecil. Ya enggak? Tadi kita belajar di atas. Lihat, semakin besar titik didih, lihat. Kalau gayanya besar, berarti titik didihnya besar. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kalau gayanya kecil, berarti titik didihnya juga kecil. Oke? Nah, berarti dari sini kita tahu kita harus nyari gaya ataupun titik didih kecil. Dari kecil sini kita tulis kurang dari. Kita cari yang kecil. Yang kecil itu apa? Yang paling bawah. Ya, titik didih berarti cari yang paling bawah. Nah, kita lihat ada hidrida. Hidrida gas mulia. Gas mulia tadi tahu ya. Kalau lu nggak tahu gas mulia jangan dipilih. Karena emang garis tahu spesifik gas mulia itu apa aja. Oke? Maka opsi A salah, opsi B yang tidak punya elektron bebas. Kita tidak dikasih tahu elektron bebas itu seperti apa. Nggak ada di teks, jangan dipilih. Yang D, konfigurasi oktet, nggak dibahas di teks, jangan dipilih. Gas mulia, tadi kita sebut gas mulia jangan dipilih. Berarti kalau lo secara intuisi, seharusnya C cukup menjawab. Oke, tapi kalau lo mau lihat, ini ada hubungannya dengan ini kan, titik didihnya kecil atau rendah. Oke. Oke. Ada yang mau tanyakan, guys? Ini Farhan kelasku kayak. Ini lebih mudah kok, San, dibanding kemarin. Kemarin kita nyoba yang lebih susah ya. Kemarin pertemuan 11 ya. Ini beneran, bentar. Kalau mau lihat penelaran matematika yang kemarin itu lebih susah. Nah, ini. Salah, Nah, yang ini. Kemarin itu lebih susah. Ini lebih susah kan kemarin kita bahas tentang jarak pagar. Ini konsep penalaran. Ini tentang ada kimia, ada geografi, ada matematika, dan fisika. Ini lebih susah. Yang pertemuan sekarang lebih gampang seharusnya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lanjut. Sekarang gue mau kalian coba kerjain ini. Oke. Sekarang kita bahas dulu. Kita lihat. Di sini akan ditampilkan grafik. Ini kan teks bacaan ya. Ini kan teks. Oke. Ini teks bacaan. Di sini ada tabel. Nah, di sini harus tampilin grafik. Ya enggak? Nanti grafik kayak nanti kemungkinan ada sumbu tegak, ada sumbu datar. Nanti hubungannya sama sumbu Y sama sumbu X. Nah, sekarang lo harus tahu nih, apa sih fungsi dari tabel sama grafik? Kalian tahu nggak? Apa fungsi tabel, grafik, dan segala macam teman-temannya di teks bacaan? Fungsinya kalian tahu nggak? Fungsinya untuk, ada yang tahu? Yes, Ayu benar. Bisa membantu. Nah, bisa menjelaskan teks. Yang bisa menjelaskan teks, bisa membantu, ya enggak? Membantu tujuan teks. Sekarang tujuan teks itu apa? Topiknya apa? Gitu lah. Ya. Sekarang kita lihat. Lu sebelum nentuin, ini kan nanti variabel ya. Ada jumlah ragi, ada pH, terus ada volume glukosa, ya nggak ada waktu. Siapa yang mau lu pilih sebagai variabel di grafik tersebut? Nah, untuk nentuinnya, kita harus tentukan dulu topiknya. Topik atau dia ngebahas apa. Kita dulu topiknya tentang apa? Topik atau tujuan deh. Tujuan dari teksnya. Sekarang kita lihat, siswa ini belajar respirasi. Untuk apa?
dan ingin menguji hipotesis sel ragi dan glukosa. Berarti apa? Ini tujuannya. Nih, karena udah dapat tujuan, berarti grafik ini harus ada tujuan itu. Berarti tentang apa? Cari yang ada raginya dan ada glukosanya. Udah dapat. Jawabannya B. Jawabannya B. Jawabannya C, sorry. Jawabannya C. Ragi dan volume glukosa. Bebas, mau sumbu datar, mau sumbu tegak, nggak jadi masalah. Oke? Karena emang nggak diatur. Oke? Gimana? Nggak harus belajar kimia, kah? Jadi emang harus pakai penalaran. Oke? Kak, boleh diulang nggak penjelasannya? Boleh. Di sini kan ditanyakan tentang grafik. Sekarang kita tahu, grafik ini fungsinya itu kan untuk menjelaskan yang ada di teks, buat ngebantu tujuan yang ingin disampaikan. Ya nggak? Atau topik yang mau dibahas. Kan ada hal yang nggak bisa, kan ada orang yang nggak bisa baca teks bacaan banyak-banyak. Dengan membantu adanya grafik, kita bisa makin paham. Oh, gini ya. Kita bisa tarik kesimpulan sementara dari membaca grafik atau tabel. Nah, karena di sini grafik, dan di sini variabel-variabel, ada ragi, ada pH, ada waktu, ya enggak? Berarti untuk nentuin itu siapa yang mau kita pilih, kita harus tahu dulu nih tujuan atau topik yang ada di teks. Kalau kita baca di teks awal, ada dia ingin apa? Hipotesis bahwa sel ragi menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Berarti kita tahu tujuannya apa? Ingin ada raginya, ada glukosanya. Cukup. Kita bisa dapat jawabannya C. Ada ragi dan ada glukosa. Waktunya nggak diperlukan? Nggak perlu. Nggak perlu digunakan. Karena tujuannya apa dulu nih? Tuh. Oke? Lihat tujuannya. Kita lagi deh. 47. Data percobaan menunjukkan bahwa apa? Data ini menunjukkan apa? Nah, sekarang baru kita baca. Kita baca lagi. Kita lihat ya. Kita baca lagi teksnya. Jika memang demikian, semakin banyak glukosa ditambahkan pada medium tumbuh ragi. Berarti ditambahin ya, nanti ada beberapa percobaan. Maka akan semakin cepat pertumbuhan populasinya. Untuk menguji hipotesis ini, lihat, ini kita nguji. Bener nggak sih apa yang kita sebut di kata atasnya ini? Kita uji. Siswa tersebut mengisi 4 tabung yang dengan medium sebagai 5 mili medium tumbuh minimalnya. Medium awal. Ya, medium yang jadi perbandingan. Oke. Tabung pertama tidak diberi, lihat, tabung pertama ini tidak diberi glukosa. Tabung kedua dikasih 5 mili glukosa, ketiga 10 mili, sedangkan yang keempat dikasih 20 mili. Dan inilah hasilnya ada di tabel. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di tabung 1 raginya 20. Tabung 2 udah ada glukosa nih. Di sini ada glukosa. Inilah ada glukosa. Nah, kalau kita lihat glukosanya makin, lihat, tabung 2 kan ada 5. Ini 5. Ini tambah lagi, ditambah 10. 5 tambah 10. Yang ini tambah lagi, 5 tambah 10 tambah 20. Karena ditambahkan, diberi tambahan. Berarti ditambah dari yang sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat dari sini, ya enggak? Kalau glukosanya makin besar, ternyata raginya makin turun. Ya enggak? Nah, dari sini kita ambil kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah, kalau glukosanya makin besar, si jumlah raginya makin kecil. Oke, dari sini apa? Berarti inilah kita sebut berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Maka nanti lu dapetin jawabannya adalah E.
berbanding terbalik jumlah glukosa dengan yang diberikan. Oke, kalau lo mau uji opsi yang lain, kita cek uji opsi yang lain. Ragi membutuhkan glukosa. Apakah membutuhkan? Salah. Kenapa? Orang raginya makin dikit, raginya ternyata makin dikit nih. Salah dong. Sekarang yang B. Semakin banyak glukosa, raginya lebih baik. Salah. Orang dia makin kecil kok raginya. Yang C. Pola kecenderungan pH dapat digunakan indikator dari ragi. Ada polanya. Berarti kita lihat, ada polanya nggak? Sekarang lihat, 63, 68. Ya nggak? Naik. Terus ini naik. Terus, tapi lihat, dengan perbandingan yang awalnya aja, dia itu turun. Lihat, tidak terbentuk pola yang ada. Tidak terbentuk pola yang ada, lalu konsen kita adalah, ingat, topik yang kita bahas itu tentang glukosa dan ragi. Maka fokuslah ke topiknya. Ya enggak? Berarti variabel lain jangan dimasukin dulu. Ini kan variabel lain nih, pH. Nah, jadi jangan dimasukin sebagai indikator duluan. Karena kita mau ngetes ini. Tujuan kita kan glukosa sama ragi kan? Berarti pH-nya jangan dimasukin duluan. Oke, jangan dipilih. Opsi lain aja itu. Yang D, dalam pertumbuhannya, ragi menghasilkan HCl. Di teks ada nggak HCl? Nggak ada. Nggak ada HCl ya? Nggak disebutkan HCl. Ya udah, berarti jangan dipilih. Jawabannya ya. Itu. Jadi emang nggak ada konsep TKA-nya ya. Cuman penalaran aja, benar-benar dipahami apa yang lu pahami di teks, tabel, dan konsep-konsep lainnya. Oke, nggak ada HCl ya. Dan topiknya kita tentang glukosa dan ragi. Fokus aja ke ragi dan glukosanya. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Siswa tidak menambahkan glukosa pada tabung pertama. Kenapa tuh? Ada yang tahu? Ini gue nggak tahu nih opsi D sama E-nya, jadi gue bikin ini aja. Sorry. Kira-kira apa nih? Kenapa tabung pertama nggak dikasih? Nah, kenapa tapi tabung 2 makin banyak? Ya, ini kan tanpa glukosa. Ini kan tanpa glukosa. Ini kan tanpa glukosa, Bre. Ya, tanpa glukosa, lu bandingin sama glukosa, yang ada glukosanya. Ya, nggak bisa dong. Beda aliran, Bre. Jangan. Ya, lu bandingkan yang ada glukosanya aja. Kan? Nah, makanya di pertama selanjutnya, kenapa dia nggak ngasih glukosa? Lu harus tahu dulu nih, kenapa. Ada yang sebagai kontrol. Ada yang jadi medium minimal. Ayo. Medium minimal. Baca teksnya, hati-hati. Kalau lu lihat teksnya, apa? Yes, medium minimal. Ya, 5 mili ini akan jadi medium minimal. Jadi semuanya ada medium minimalnya. Tapi yang ini nggak dikasih glukosa berapa? Jadi pembanding. Kita kan mau bandingin kan? Kita mau uji ini sebagai pembanding. Pembanding apa yang mau kita uji. Jadi kita lihat perubahan dari tabung 2, 3, 4 dengan tabung yang nggak ada glukosanya. Nah, pembanding inilah kita sebut dengan medium minimalnya. Inilah nanti kita sebut medium minimal. Oke, berarti jawabannya A. Jawaban B itu salah. Nah, inilah kontrol apa nih? Sebagai kontrol apa? Kontrol berarti kan mengendalikan kan? Apakah tabung satu mengendalikan yang lain? Maksudnya, kenapa kita sebut kontrol? Why? Nah, di sini harus mempertanyakan, kontrol apa nih? Makanya ini salah. Medium cadangan, ini cadangan, medium cadangan. Tempat, ya enggak. Itu enggak. Oke, jadi jawabannya A. Oke.
Tabung pertama sebagai penguji, menguji medium minimal. Aku kasih kata medium lebih general gitu bahkan. Kalau pakai pembanding jangan dong. Nanti kalian perbandingan. Ntar kalian bandingin. Kalau gua kata istilah pembanding. Ntar kalian bandingin nih, apa yang mau dibandingin nih? Jangan ya. Nanti ambigu di kalian yang anak susun. Tapi yang kalian tahu, maksudnya kontrolnya apa nih? Kontrol kan sebagai anak susun, yes, sebagai manusia, sebagai siswa kalian tahu nih kontrol apa nih maksudnya? Apakah dia mengendalikan yang lain? Apakah ada hubungan antara 1 sama 2, 3? Makanya dia bisa mengontrol tabung lain? Kan enggak. Makanya yang opsi yang B jangan dipilih. Gitu aja. Berpikir kreatif aja, kira-kira apa nih yang cocok? Istilah-istilahnya. Apalagi istilah medium cadangan, apakah dia jadi cadangan? Enggak kan? Ya enggak? Oke? Itu cara analisisnya. Oke? Oke. Lanjut ya. Kita ke fisika dulu ya. Kita ke fisika dulu. Nah, ini tabelnya. Ini ada orang yang ngayuh. Kita baca dulu deh kali. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan tuh ada energi tambahan, terus ada percepatan rata-rata, terus ada lihat pertambahan input dayanya. Itu kira-kira di titik mana? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Berarti kalau nomor 1 dulu, energi tambahan. Lihat, kan di sini ada kata energi, berarti berhubungan sama rumus. Makanya rumusnya gue kasih. Apa? Energi. Energi dan usaha ya. Inilah rumus dari energi akan bentuknya seperti usaha. Jadi usaha itu bisa menghasilkan energi. Oke? Apa yang kita usahakan nanti akan bentuknya di fisika kita sebut energi. Tapi di dunia real life kita sebut usaha. Oke? Karena itu informasi umum. Karena di SMP udah ada tentang gaya. Fisika ada kan di SMP. Makanya gue tulis di sini usaha, bukan bentuknya energi. Oke, jadi info-info yang ada di SMP nggak gue keluarin. Itu kalian harus tahu info-info itu tersebut. Oke, berarti kita tahu yang ditanyakan itu W, V, I, T. Oke, kita tahu T-nya itu adalah waktu 10 detik. Oke, tapi yang di sini ditanyakan apa? Energi tambahan. Ya, energi tambahan yang harus diberikan pengayuh sepeda untuk menambah kelajuannya. Lihat, untuk menambah kelajuannya pada tahap kedua selama 10 detik pertama. Pada tahap kedua. Oke, berarti kalau di masalah tambahan berarti deltanya, perubahannya yang harus kita tambahkan. Ini nanti kata-kata deltanya. Nah, kalau lu anak saintek tahu lah tentang delta. Berarti harus ada energi tambahan yang harus lu berikan kan. Nah, dari sini berarti kita ubah dulu rumusnya itu delta W. Ya enggak? Nanti di sini delta V kali I kali T. Gue tulis dulu. Kenapa gue tulis rumus? Di sini adalah waktunya. Waktunya adalah 10. I di sini adalah arus. Arus saat T-nya 10. Oke. Di sini kecepatan. Karena di sini adalah untuk menambah kelajuan, makanya di sini adalah tambahan laju. Tambahan laju. Nanti di sini dapatnya tambahan energi. Gitu. Untuk nyari tambahan energi, berarti di sini harus ada tambahan laju dikali arus listriknya sama di sini T-nya dengan waktunya 10 detik. Itu untuk mengubah si rumusnya. Oke. Jadi rumus sudah ada. Mungkin kita baca dulu deh. Mengayuh sepeda melibatkan kontraksi otot, pembalap sepeda membutuhkan lebih dari sekedar kayuhan bertenaga, apalagi jika mereka mencari catatan terbaik atau bahkan menantang rekor dunia dengan kelajuan sepeda 108 km per jam. Peneliti dalam bidang mekanika terapan telah mengembangkan strategi
untuk membantu mengayuh sepeda memaksimalkan kelajuannya. Menggunakan representasi matematika dari keayuhan sepeda, peneliti menemukan strategi pengayuhan terbaik dari simulasi pengayuhan sampai puncak kelajuan sepeda seperti pada grafik. Oke, pada grafik ini adalah puncak kelajuan dengan strategi pengayuhan terbaik. Oke, ini simulasinya. Nah, model tersebut melibatkan sebuah strategi input daya atas dua bagian. Pertama, pengayuh sepeda dengan kelajuan yang dapat dipelihara tanpa lelah. Oke, adalah 18 meter per second. Tahap kedua adalah pengayuh meningkatkan daya yang awalnya jumlahnya besar, tetapi selanjutnya pertambahannya lebih kecil. Kalau kita lihat, ini grafiknya, ini adalah tahap kedua. Ya nggak? Kita lihat grafik tersebut adalah tahap yang kedua, pertambahannya. Berarti nanti kita baca dari sini ya. Oke, rumusnya gue berikan. Ada daya, ada V adalah kecepatan, I adalah arus, W adalah energi atau bentuknya usaha, V adalah tetap kecepatan, I-nya adalah sama, adalah T. Oke. Nah, sekarang karena di sini tambahan laju, ya nggak? Tambahan laju. Berarti kita cari dulu delta V. Delta V, pertambahan lajunya berarti berapa? Lihat, tahap pertama udah ada nih. Lihat, tahap pertamanya 18. Tahap keduanya berapa? Nah, ini lihat. Kalau tahap pertamanya 18, tahap keduanya 10 second. Nah, 10 second kita lihat. Kita tarik garis lurus di sini. Oke. Lalu kita lihat tengah-tengah. Di sini. Ya, kita di sini lah ya. Jelek ya tulisan gua. Ya, kita di sinilah. Gambarnya jelek, sorry. Ya. Nah, di sini tapi nggak ada angkanya, Kak. Di sini nggak ada angkanya, Kak. Nah, kalau nggak ada angkanya, tembak aja langsung. Tengah-tengahnya aja ya. Tengah-tengah. Oke, berarti saat T-nya 10, P-nya 14,30. Oke? Nah, dari situ, terus itunya berapa kecepatannya? Berarti T-nya berapa? Lihat, V-nya adalah 22. Berarti V-nya adalah 22. Nah, lalu dapat data ini. Data ini penting buat digunakan. Nah, ada sebelah. Ya. Oke, berarti di sini V akhir dikurang V awal. V akhir yang 22 meter per second dikurang yang awalnya 18. Ya nggak? Tahap pertama. Ya nggak? Maka lo dapat delta V-nya, itu kita kurangkan, yaitu jadinya 4 meter per second. Kita dapat delta V. Terus nyari I. Gimana cara nyari I? Nah, nyari I, itu kita dapat rumus ini. Nih, PVI. Kita cari PV kali I. Oke. Kita ingat dulu, kalau T-nya 10, V-nya itu 22, P-nya itu 1430. Sekarang kalau P-nya kita masukin di sini, 1430, V-nya 22, I-nya berapa? Pindah ruas. Oke, nanti I-nya dapat berapa? Bisa tolong bantu aku? 1430 dibagi 22. I-nya dapat? Nah, 65. Dapat I-nya dapat 65. Dapat delta V-nya dapat. T-nya dapat. Udah, tinggal masukin ke rumus. Maka, perubahan tambahan energinya, tinggal masukin data-data yang ada. Ini adalah 4. Ini adalah 65. Ini adalah 10. Oke, kita kalikan aja langsung semuanya. Yaitu jadi 2600 Joule. Oke, di sini apa? Kilojoule. Kalau kilojoule 2,6 dibagi 1000 ya. Tinggal dibagi 1000 aja. Dibagi 1000 nanti kilojoule. Jadi di sini 2,6 kilojoule.
Tapi di opsinya apa? Di opsinya lebih besar dari 2 kilojoule. Selesai. Karena 2,6 lebih besar daripada 2 ya. Gitu. Jadi rumusnya udah ada. Tinggal data-datanya diambil. Kak, kok bisa kepikiran bikin soal kayak gini? Hehehe. Gitu deh. Ngitungnya cepet kok. Kak, 18 dari mana? Ini, gue terus dulu deh. Kenapa kita 18, 22 kurang 12? Ini adalah kecepatan. Ini adalah V saat tambahan. Ini tahap pertama, ini tahap kedua nih, ini tahap kedua. Ini tahap kedua, ini tahap pertama. Makanya kita kurangin. Tahap kedua dikurang tahap pertama. Ada di teks bahkan. Di teks kita lihat, teksnya disebutkan. Nah, lihat. Nah, kalau kita lihat, tahap pertama udah ada 18. Yang di sini adalah tahap kedua. Inilah tabel dari tahap kedua. Tidak gua tulis secara tulisan, tapi ada di teks. Kalau di sini adalah tabel tersebut adalah tahap keduanya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Ya, di sini ada puncak kelajuan pada grafik. Oke. Oke. Lanjut. Percepatan rata-rata sepeda tersebut. Nah, karena tadi kita tahu ya, ada kata rata-rata. Ya enggak? Berarti kalau rata-rata, itu percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan. Rata-rata percepatan deh. Istilahnya percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Setiap waktunya. Ini berarti A itu adalah, berarti perubahan rata-rata adalah delta V, perubahan kecepatan per perubahan waktu. Oke. Sekarang berarti V akhir, V tahap kedua dikurang V awal per T akhir dikurang T awal. Kita lihat V akhirnya itu adalah V saat detiknya 10. Yang tahap pertama. Tahap kedua, sorry. Ini V tahap kedua dikurang V tahap pertama per yang ini T-nya yang 10, yang ini T-nya berapa? T-nya 0. Kita konsep dari sini aja. Kita buat di grafiknya, lihat. T-nya 0 ya. Dari kalau pakai tahap ini, kalau T-nya 0, P-nya 18. Awal. Lalu dari sini, kalau T-nya 10, P-nya berapa? 22. Nah, yang kita ambil data yang ini. Oke, data ini kita pindahkan ke sini. Oke, 22 dikurang tadi 18. Di sini 10 dikurang 0. Oke. Tapi kita lihat, nah, kalau dibilang kan rata-rata akhir. Nah, kalau mau kayak gitu, jangan kayak gitu deh. Kita lihat yang akhirnya. Karena di sini rata-rata akhir, berarti pakai semuanya. Karena semuanya yang kita uji. Yang kita uji, data paling atas adalah 27, dan waktunya 30. Oke, dari sini kita dapat. Nah, T-nya 30 sebagai yang akhir dari pengujian, dan kecepatan akhirnya adalah 22. 7. Ini kita pakai. Sorry, tadi agak salah. Karena yang kita pakai yang akhir ya. Oke. Yang awal, yang akhirnya itu 27 kurang 18. Yang ini T akhirnya T10.
Tapi T yang saat 30. Akhir. Oke, 30 dikurang 0. Oke, 9/30. Berarti A-nya sekitar 0,3. B. Tiga puluh dari mana? Ini yang akhir ya. Rata-rata tuh pakai yang akhir. Lihat V akhir. V akhir itu berarti yang ini. Nih, ini akhir. Ini akhir. Ini awal. Kita jangan pakai angka 10 lagi. Karena angka 10 itu buat soal yang atasnya. Yang atas kan T-nya 10 nih, spesifik. Kalau yang ini jangan pakai angka 10. Kenapa? Karena secara total gitu loh. Rata-rata secara awal dan akhirnya aja kita ambil. Gitu. Tadi aku agak salah kayaknya deh. Nyebutin ya. Zara. Oke. Lanjut. Ada yang bertanyakan nggak, teman-teman? Kak, boleh lihat grafiknya nggak? Boleh dong. Oke. Awal tuh maksudnya yang awal banget dari nol nih. Awal dia grafik. Sama awal akhir dia grafik. Gitu maksudnya. Awal dan akhir ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Di sini berapa pertambahan input daya terkecil? Berapa input daya terkecil pada tahap kedua? Tahap kedua berarti pada grafik. Tahap kedua itu grafik kan? Nah, sampai menjelang detik ke-30. Oke. Kalau kita lihat, di sini kata-kata pertambahan, berarti ada kata perubahan terkecil. Perubahan terkecil. Deltanya paling kecil. Deltanya paling kecil, perubahannya yang paling kecil siapa? Yang naiknya paling kecil. Kalau kita lihat 0 sampai 5. Kita lihat 0 sampai 5, 5 tuh kayak di sini. Kalau kita lihat di sini, input daya-nya gini. Tok. Nah, berarti dari lihat 0 di sini, 5-nya di sini. Tinggi banget kan perubahannya? Tinggi. Nah, berarti jangan dipilih. Ini tinggi. Ini tinggi, terlalu tinggi perubahannya. 5 sampai 10. 5 sampai 10 di sini. Kalau kita tarik di sini. Berarti perubahan, berarti ini kan segini. Terus 10 sampai 15. 15 di sini. Lumayan kecil. Ya enggak? Karena segini kecil. Terus 15 sampai 20. 15 sampai 20, 20 di sini lebih kecil lagi. 20 sampai 25. Hampir kecil banget. Nah, berarti jawabannya 20 sampai 25. Karena apa? Kalau kita lihat grafik kemiringannya paling kecil. Bisa pakai kata kemiringan. Oke, perubahan terkecil berarti lihat aja kemiringan paling kecil. Kemiringan atau gradien ya, kemiringan atau gradien yang paling kecil. Gradien itu sama dengan kemiringan. Gradien paling kecil. Gradien tahu ya? Gradien itu delta Y, perubahan Y sama perubahan X itu kecil. Berarti lihat aja perubahan Y-nya. Dengan lihat perubahan Y-nya nanti makin kecil kan. Dari sini ke sini kecil kan? Tingginya kecil banget. Dibanding ini sama sini masih lumayan. Oke. Di sini udah hampir datar. Kalau ini kan agak naik dikit tuh. Agak curam. Itulah.
Nomor 30 nggak ada. 30 nggak ada di opsi. 20, 25 doang. Oke. Nah, ini tentang saintek TK-TK-an. Fisika, tadi ada kimia, ada matematika. Biologi agak susah buatnya, karena aku nggak suka biologi. Nanti gue buatin deh, tentang biologi-biologian. Oke. Ada yang mau tanyakan? Habis ini kita ke bagian susumnya. Kayaknya gue ambil tentang ekonomi ya. Ekonomi lagi gue ambil. Oke, kalau nggak ada nggak guys yang nanya? Agas? Ada clue nggak teks? Ada clue di teksnya itu Kak? Oh, apanya? Nanti kalau ada clue-cluenya baca deh. Biasanya mungkin ada. Nah, ada clue sini ya. Tapi selanjutnya pertambahannya lebih kecil. Gitu. Oke, satu teks baca terakhir. Satu teks baca terakhir, ini ada TKA yang ada soal yang berhubungan sama sosu. Tadi tentang kimia, sekarang ya gantian lah. Ya, yang ada susumnya. Nggak banyak yang susum sebenarnya. Susah bikinnya. Pada tahun 2008, pendapatan. Kita baca tentang marginal propensity, tuh inilah konsumen. Nanti kita ada nggak teks ini di teks? Kita baca dulu. Istilah ini ada nggak di teks? Kalau nggak ada istilahnya, berarti kita analisis. Gimana buat mengetahuinya? Kan istilah nih. Pada tahun 2008, pendapatan masyarakat, nah lihat pendapatannya 400 triliun, pendapatan tersebut untuk konsumsi 380. 2009 naik, jadi berapa? 440, terus pendapatan juga naik. Untuk pengeluaran konsumsi, dengan meningkat menjadi 410 buat konsumsi. Oke, 2010 pemerintah merencanakan ada subsidi kepada masyarakat dengan bantuannya 600 miliar, dengan tunjangan kesehatannya 300 miliar yang dibebankan terhadap APBN 2010. Sekarang kita lihat, untuk istilah ini, MPC ini, ya nggak? Opsinya kecil-kecil, 1, 0, 0,6. Sekarang kira-kira, kalian tahu nggak bahasa Indonesia ini? Tahu nggak? Artinya dulu deh. Ini pakai bahasa Inggris nih yang gue pakai. Kenapa nih? Artinya dulu deh. Marginal propensity to consume. Nah, ada konsumsi, ada kata konsumsi. Lu tahu ada kata konsumsi? Marginal tuh kayak batasan. Ya enggak? Marginal tuh batasan. Kalau lu nggak tahu ini, mungkin nggak jadi masalah. Berarti lu harus tahu tentang batasan konsumsi. Ya minimal itu lu tahu dulu deh. Oke. Terus di sini 1, kok 1, hal yang paling mungkin untuk ini adalah kenapa bisa 1, dan 0, kemungkinan terbesar dari opsi lu bisa buat ya bentuknya apa? Ya, pakai bentuknya perbandingan. Harus ada yang kita bandingkan. Jadi untuk menentukan batasan ini dengan opsi yang kecil ini, berarti kemungkinan pakai perbandingan. Berarti untuk rumus MPC ini kita harus tahu pakai perbandingan. Perbandingan yang menyatakan konsumsinya itu memiliki batasan. Oke. Nah, untuk kita tahu, lihat, di sini kita punya pendapatannya 400. Lihat, pendapatannya ada 400, terus ada konsumsinya 380. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, pendapatan keduanya, itunya 440, konsumsinya duanya adalah 410. Nah, karena MPC adalah perbandingan, berarti kita satukan aja hal-hal yang bisa kita satukan. Berarti kita harus tahu apa nih? Apa yang mau kita bandingkan? Kira-kira apa menurut kalian dari istilah MPC ini? Ya, berarti karena di sini adalah mengarah konsumsi, maka yang atas harus konsumsi. Berarti perbandingan antara konsumsi terhadap apa? Datanya adanya pendapatan, berarti tentang pendapatan. Nah, karena kita nggak tahu, ini ada dua data, berarti di sini adalah perubahannya.
berarti kita harus cari perubahan karena ada 2 data. Di sini juga bilang naik, berarti ada yang berubah. Berarti tinggal kita ubah. Tinggal data perubahan, tinggal 440. Konsumsinya 410. Konsumsi yang kedua 410 dikurang konsumsi pertama 380 dibagi pendapatan yang keduanya itu 440 dikurang 400. Itu jadinya 30/40, dapatnya MPC-nya adalah 0,75 atau 3/4. Oke? Dapat jawabannya D. Oke? Dengan analisis yang ada. Oke? Kata kuncinya ada pendapatan dan konsumsi. Dan ada kata konsum, berarti atasnya konsumsi. Itu aja rumusnya. Dan karena di sini kecil, berarti pakai perbandingan. Berarti perbandingan konsumsi terhadap pendapatan. Gimana? Ada yang bertanyakan? Jadi anak saintek nggak harus pusing-pusing banget, tapi tetap berpikir jernih aja. Analisisnya tetap dipakai, walaupun soal-soalnya sosum. Karena kita belajar tentang penalaran matematika, bukan belajar TKA-nya. Kita nggak konsen di sana. Oke, ada yang mau tanya kan? Kayaknya ada. Dan gue mau kalian coba dong. Oke, kita mulai. Oh iya, nanti kebanyakan kelasnya dari kelas premium. Ini emang lagi gratis aja ya buat konten YouTube. Challenge aja. Gue kalau malas bikin konten di live aja dah sekalian ya. Nah, nanti recordnya ada di sini, bisa ditonton. Nanti gue kasih detail juga. Ada coretan, ada soal. Kalau misalnya mau join kelasnya silakan. Nanti emang soal-soal terbaru. Nanti yang aja bukan gue doang, ada tutor lain. Oke, kita bahas yuk. Sekarang nomor 5, kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dinyatakan dalam alinea kedua. Bacaan di atas merupakan kebijakan apa? Nah, alinea ini alinea itu bisa kita sebut kayak paragraf. Oke, pada paragraf kedua. Paragraf kedua berarti yang ini. Paragraf kedua, kalau kita lihat, dia tentang apa nih? 2010 pemerintah merencanakan memberikan subsidi kepada masyarakat berupa bantuan. Lihat, berupa bantuan beras dan lauk sebesar bla 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 dan tunjangan kesehatan sebesar bla bla bla. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada alinea kedua ada kebijakan apa? Sekarang gue jelasin dulu deh tentang kebijakan moneter. Moneter itu apa? Itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan dalam bidang keuangan ya, masalah keuangan ya. Ini masalah keuangan. Bidang keuangan itu moneter itu harus bidang keuangan. Kebijakan dalam bidang keuangan. Nanti moneter itu ada berapa jenis? Ada yang cash ratio. Cash ratio itu menentukan cadangan kas. Ada cash rasio. Nanti ada juga diskonto. Itu tentang penentuan suku bunga diskon, itu ya. Tentang penentuan diskon bank yang berhubungan sama bank itu. Oke, moneter itu tentang berhubungan dengan bank. Jadi bukan tentang moneter. Oke. Terus ada fiskal. Apa itu? Kebijakan yang berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu artinya anggaran. Berhubungan sama anggaran, apakah itu? Nah, kita lihat anggarannya bentuk apa? Dalam apa nih? Dalam penerimaan dan belanja negara. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengenai penerimaan dan belanja negara. Oke. Nanti belanja dan penerimaannya bisa bentuknya pajak, bisa pengurangan belanja, pengurangan belanja negara, dan lain-lainnya. Oke.
Terus ada subsidi. Nah, subsidi itu apa? Subsidi itu adalah bantuan, ya. Di sini adalah bantuan. Kalian bisa beda ini antara subsidi sama JPS. Jadi kalau subsidi ini bantuannya nanti bantuan pemerintah nanti akan hubungannya sama produsen dari bidang tersebut, bidang tertentu untuk menurunkan harga. Contohnya subsidi kayak Pertamina. Pertamina mensubsidi Pertalite. Nah, kata subsidi itulah yang kita sebut bantuan pemerintah dari sama produsennya. Produsennya Pertamina. Jadi pemerintah lewat produsennya Pertamina memotong harga, menurunkan harganya. Jadi nggak secara langsung. Itu subsidi. Oke? Bantuannya tidak secara langsung. Nah, kalau JPS itu jaring pengaman sosial. Nah, kalau jaring pengaman sosial inilah baru secara langsung. Ini secara tidak langsung ya. Tidak langsung dirasakan dari masyarakatnya. Kalau JPS itu secara langsung, kebijakan secara langsung. Kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Maksudnya langsung dari pihak pemerintah ke masyarakat. Contohnya di sini nggak ada pihak lain yang berkaitan, jadi pemerintah langsung ke masyarakat. Contohnya itu kayak BLT, bantuan dan beras, raskin, ya enggak? Dan bantuan sembako dan segala macam. Jadi dari pemerintah langsung diterima langsung ke masyarakatnya. Itulah jaring pengaman sosial. Nah, kalau asuransi kesehatan masyarakat miskin, di sini asuransi kesehatan di sini mengatakan tentang bidang kesehatan. Nah, sekarang kita lihat konteksnya dulu di soal. Konteks di soal itu tentang apa nih? 2010 tuh rencanakan ada subsidi masyarakat berupa bantuan beras dan lauk. Berarti konteksnya lebih ke ini, ya enggak? Bantuan secara beras dan lauk. Dan di sini pun bentuknya tunjangan, bukan asuransi. Berarti di sini bentuknya bukan asuransi. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Di teks bukan ada asuransi. Oke, tapi tunjangan. Oke. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Iya, betul. Kenapa ada kata subsidi? Nah, itulah kecohannya. Itu gue bikin sendiri kecohannya. Memberikan subsidi kepada masyarakat. Tapi berupa apa? Subsidinya berupa apa? Nah, ada kata berupa. Berarti dalam bentuk apa? Gitu loh. Subsidi itu kan kayak potongan gitu loh. Potongan harga segala macam loh. Nah, tapi kalau misalnya kebijakan subsidi, itu adalah kebijakan di mana dia itu hubungannya sama produsen. Kayak subsidi listrik, nanti hubungannya pemerintah sama PLN, subsidi BBM, nanti Pertamina sama pemerintah gitu. Jadi terhadap produsennya. Karena subsidi minyak goreng, berarti nanti produsen minyak goreng sama si pemerintah. Pemerintah ngasih uang ke produsen, nanti produsennya memotong harga dari harga pasaran. Nanti harganya turun. Jadi dibayarkan. Jadi pemerintah tuh bayar ke produsennya gitu. Itulah kebijakan subsidi. Jadi nggak gratis juga. Pemerintah tetap bayarin kalian. Misalnya gitu. Nah, dapat nggak? Ya, gue nggak jago-jago banget dijelasin sosum. Saintek ada soal nomor 5 nggak? Mungkin. Ini kan masalah ekonomi ya, berhubungan dengan ekonomi ya. Tadi aja anak
Sosum ngerjain tentang fisika, kimia. Dan sekarang kalian juga harus ngerasain juga. Karena ya susah juga guys buat soalnya. Gue nggak tahu gimana buat soal cara pemerintah, tapi emang ngelihat gue udah banyak banget ngerjain soal dari asli gitu, memang ya kayak gini mungkin bentuknya. Tuh, ya lebih ke analisis segala macam. Oke, itu ya. Cara nomor 6. Lihat, kalau pajaknya gua naikin 5 triliun, berapa pendapatannya? Nah, sekarang kalau kita lihat, lihat ya, kalau dia dikasih kalau pajaknya naik, ya nggak, otomatis apa? Otomatis ada pengeluaran tambahan. Ada pengeluaran tambahan untuk apa? Untuk bayar pajak. Karena pajaknya naik. Kalau pajaknya naik, tambahan pengeluaran, otomatis apa? Pendapatan bersihnya turun. Kenapa turun? Ya ini, karena pajak. Ada pajak. Oke? Kalau naiknya 5 triliun, berarti dia harus bayar berapa? Ya 5 triliun juga. Berarti jawabannya B. Selesai. Selesai guys. Aman. Gimana? Nggak belajar. Ya susah masalah kalau gue dalam-dalam banget soal sosumnya, agak ribet kalian yang anak saintek. Yang tadi saintek juga nggak dalam-dalam banget kan fisika sama kimianya. Ini emang lebih ke banyak analisis. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Kita udah selesai nih. Ini soal terakhir kayak. Kak, ulang dong nomor 6. Oke, gue ulang. Di sini kan pemerintah mau naikin pajak. Berarti kalau pajaknya naik, pajak itu adalah nominal yang kita bayarkan ke pemerintah untuk pemerintah gunakan sebagai fasilitas publik. Berarti harus kita bayar ke pemerintah. Ada pengeluaran dari pendapatan kita. Berarti kalau pajaknya naik, berarti ada pengeluaran dong, ada pengeluaran tambahan. Kayak misalnya tahun ini lu udah bayar 2, karena ada pajaknya, lu ngeluarin 3, nambah nih, pajaknya nambah makin besar. Berarti kalau pajaknya naik, ada pengeluaran tambahan. Untuk apa? Untuk menutupi pajak yang naik. Gitu kan? Berarti ada pengeluaran tambahan, karena ada pengeluaran tambahan, pendapatan bersih lu akan turun. Yang lu terima nih di rekening lu, berarti ada pendapatan yang turun karena adanya pengeluaran tambahan. Itu. Berarti kalau pajaknya naik 5 triliun, ya turunnya juga 5 triliun dong. Ya enggak? Untuk menutupi apa yang keluar. Ini udah selesai. Habis kan? Udah habis kok, udah habis. Udah 20 soal kok. Kita bahas 20 soal hari ini. Sampai jam 10. Ya lebih dikit, lupa lagi. Oke? Gimana? Feby paham? Feby nanya. Deh, atau teman-teman? Ada soal yang nggak paham tentang kalian tadi? Pokoknya dua slide pertama easy peasy lah. Dan selanjutnya memang lebih banyak penalaran. Oke. Nggak kuat, tolong. Tolong. Ada serigala. Kak paham, cuma yang fisika tadi kurang paham. Ya emang fisika berat ya guys. Berat guys, fisika berat guys. Sabar ya guys. Ya emang ini agak random nih, tabel juga tabel. Ya gitu deh pokoknya. Ya pokoknya emang agak pelan-pelan aja dipahami. Oke, gak kerasa ya, enak ya. Belajar itu enak, seru ya. Oke, Kak boleh lihat bagian turunan tadi. Bagian turunan. Oh ini turunan. Nanti recordnya ada di YouTube. Kalau mau masuk kelasnya nanti gue kasih di deskripsi kali. Kita udah bikin soal terbaru. Ya buat kalian yang pertama kali lihat ini sih mungkin pegel kali ya. Tapi buat Alifah mungkin, mana Alifah? Muti?
Wih, jagoan kita. Bisa kali. Farhan. Siapa lagi sih siswa gua? Gua lupa. Ya, itu pokoknya. Keren. Udah biasa dengan segala macam soal yang udah banyak kita bahas tuh. Wah, banyak banget kita bahas. Gitu. Ya, ini lebih mudah lah dibanding yang kemarin. Yang kemarin kan si jarak pagar ini agak ngeselin ya. Ini termasuk tinggi tapi seru. Kemarin kita tentang pohon-pohon ini lebih seru. Gue lebih suka kayak gini. Jadi analisisnya lebih tinggi. Tapi ya karena ini buat umum, ya gue rendahin dikit lah tingkat kesulitannya. Nah, mudah. Kamu nanya, Alifa. Kamu nanya. Eh, enggak, canda. Kamu nanya. Aku sih. Gak bisa gue tahu nanya. Oke, kamu nanya bener, Alifa. Mudah kok, mudah. Mudah kok, mudah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kuat. Bisa. Oke, udah itu aja dari aku. Sampai jumpa teman-teman.